Halo, saya Aldi. Saya Bayem. Kami berdua satu kelompok pengen pergi ke mana? Rengas Dengklok. Pada pukul 8:16, kami pun tiba di rumah bersejarah di Jao Kie Siong atau rumah yang dahulunya pernah disinggahi oleh Presiden pertama Republik Indonesia. Pada awal kami datang, kami dijelaskan tentang sejarah-sejarah rumah ini oleh cucu dari Di Jao Kie Siong. Rumah ini menjadi tempat Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, rumah ini berada di Desa Bojong, namun kemudian dipindahkan ke Kalimati pada tahun 1957 karena abrasi Sungai Citarum. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati dengan melepas setiap bagian rumah satu persatu. Dan kini, rumah di Jao Kie Siong menjadi cagar budaya yang penting dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah. Nah, ayo sekarang ikut Bayem untuk sedikit tur rumah di Jao Kie Siong yang menjadi tempat singgahnya Soekarno. Ayo, masuk. Bentar, permisi. Nah, dikit lagi. Oke, sampai. Nah, pada bagian tengah rumah di Jao Kie Siong adalah ruang tamu. Di ruang tamu tersebut terdapat foto pemilik rumah. Selain itu terdapat juga foto-foto Soekarno beserta latar belakangnya. Selain foto-foto Soekarno, di ruang tengah juga terdapat foto-foto tokoh terkenal yang pernah kunjung ke sini. Ada Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ada Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ada calon paslon kita yang kemarin, Ganjar Pranowo. Ada Puan, dan satu lagi ada Megawati. Sehabis dari ruang tengah, ayo ikut kita ke bagian dari sisi kiri rumah. Nah, di bagian sisi kiri rumah terdapat banyak sertifikat atau piagam yang terpajang jelas. Dan juga ada ranjang yang dulunya pernah menjadi tempat istirahat bagi Bung Karno dan juga Fatmawati saat bersinggah ke Rengas Dengklok. Nah, sehabis dari sisi kiri rumah, lanjut kita ke bagian dari sisi kanan rumah. Bentar, rame banget ini. Oh, misi. Nah, dia lagi. Sampai. Di bagian sisi kanan rumah, terdapat banyak lukisan-lukisan yang terpajang. Dan juga ada ranjang yang dulunya ditiduri oleh Bung Hatta. Oke, mau ada kaca, kita ngaca dulu. Bayem ganteng banget ya. Nah, menurut kami, rumah ini adalah bangunan bersejarah di Rengas Dengklok yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Disinilah Soekarno dan Hatta diamankan oleh golongan muda saat peristiwa Rengas Dengklok.
yang mendorong mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang, rumah ini dilestarikan sebagai cagar budaya dan menjadi tempat wisata sejarah. Rumah ini menjadi saksi bisu persiapan proklamasi, termasuk penyusunan naskah dan pengibaran bendera merah putih. Nih, lihat. Dia kesini pakai sepatu futsal. Mau futsal, Bang? Iya bang. Mau futsal di mana? Enggak ke sekolah. Sepatu saya jelek. Jadi pakai sepatu futsal ya? Iya. Habis dari rumah tadi, kami berdua lanjut ke monumen yang tidak jauh dari rumah ini, yaitu Monumen Kebulatan Tekad. Monumen Kebulatan Tekad. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945. Monumen ini mulai dibangun pada tahun 1950 dan diresmikan pada 17 Agustus 1950 oleh Wakil Presiden Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Pukul 9:35 kami melanjutkan perjalanan dari rumah di Jauh Kiesyong menuju Candi Jiwa. Seharusnya waktu yang ditempuh sekitar 1 jam kurang, tapi ya macet. Jadi di depan itu macet karena adanya perbaikan jalan. Jadi kita semua, nggak semua sih, jadi kita keluar buat ngademin diri karena kalau didem di angkot tuh panas banget. Tapi bukan ini doang masalahnya. Nah, jembatan utama yang harusnya kita belok langsung nyampe ke candi, ternyata itu sedang dalam perbaikan. Jadinya kita harus muter jauh. Jadi yang harusnya kita sampai tuh setengah jam lebih dikit. Jadi sekitar 1,5 jam. Jadi ini kita pokoknya bosan, kita diangkut tuh kita ketawa-ketawa, bahkan nih area kata-kata. Nggak asik. Ya dia nggak ada kata-kata guys, gak asik. Tapi selanjutnya kita ngapain coba? Nih, pada tepar guys, pada tidur semua nih. 1, 2, 3, astagfirullah. Gak ada kelihatan keranta. Ngapain Pak? Nyari keranta. Bapak kelilipan Pak. Nggak ada gue Karawang. Kan bapak kan pakai kacamata Pak? Pakai ST aja. Ke Pak, pakai itu aja Pak. Bisa kepake. Oh, itu Pak nonton bintang. Akhirnya kita sampai juga di Museum Candi ini. Setelah sekian lama kita duduk 1,5 jam di angkot. Aduh pegel banget. Lihat nih bayi mukanya. Mukanya capek banget ya guys. Capek ya? Capek banget. Buat. Nah, bapak ini nganterin kita ke candi-candi yang ada di sekitar sini. Bisa kalian lihat cuacanya sangat panas sekali, tapi kita harus tetap semangat. Yuk. Nggak jauh dari museum, kita juga akhirnya sampai di Candi Jiwa. Dan aku baru tahu loh guys, ternyata candi tertua yang ada di Indonesia itu ada di Karawang, tepatnya di Batu Jaya. Dan salah satunya adalah Candi Jiwa ini. Kita di SMP Daravalas saat ini berada di mana? Candi Jiwa. Candi Jiwa.
Bisa dilihat guys candinya di belakang. Candinya. Kita di mana ini? Nah itu candinya. Kita jelaskan sejarah dari Candi Ton. Candi Jiwa ini adalah satu-satunya candi di Indonesia yang paling tua, yang dibangun antara abad ke-5 sampai abad ke-8. Oh, candi tertua di Indonesia. Ya, berada di Karawang, tepatnya di Desa Batu Jaya nih, Kecamatan Batu Jaya. Namanya candi apa? Janji Jiwa. Candi Jiwa. Oh, candi jiwa. Mana jiwanya, Ton? Candi Janji Jiwa. Candi Jiwa. Panas coy Karawang. Oke, habis dengerin kita Yeping, kita lanjut ke candi selanjutnya guys. Namanya Candi Belandongan. Kita di mana ini? Bisa tuh buat tangga segitu sih. Gila. Udah lah, kalian bisa lihat muka aku itu kepanasannya kayak apa, dan karena emang ini tuh panas banget coy. Jadi kita langsung aja lanjut. Akhirnya kita sampai juga di Candi Belandongan, yang tidak jauh juga sih dari Candi Jiwa tadi. Jadi kalau misalkan kita ke candi itu, usahain kalian bawa payung coy, panas banget gila, astagfirullah. Karena panas juga, jadi kita dikasih kesempatan buat neduh dulu guys, sambil bapak ini ngejelasin tentang sejarah-sejarah candi yang ada di sini. Jadi kata bapaknya, Candi Jiwa adalah sebuah candi yang terletak di Karawang, Jawa Barat, dan diperkirakan dibangun pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Jadi candi ini juga dikenal sebagai situs Batu Jaya yang dianggap salah satu candi tertua di Indonesia. Nah, kata bapaknya juga, nama Jiwa ini katanya dari masyarakat setempat percaya bahwa dulunya terdapat gundukan tanah yang menutupi candi ini. Jadi candinya tuh dulu cuma kelihatan atasnya doang, terus digali. Nah, ada pula Candi Belandongan. Jadi Candi Belandongan ini adalah salah satu candi tertua yang terletak di kompleks Percandian Batu Jaya Karawang. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-5 hingga abad ke-6 Masehi, pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Jadi candi ini juga sama seperti Candi Jiwa, yang awalnya tuh tertimbun tanah dan lalu digali. Iya, jatuh ntar. Cobain. Coba wais ya. Ikutin tuh. Siapa? Saya dapat cuti. Yeah, it's true, but I changed the game for you. I wanna see what it do. Can I be free? This is how Ditukan mulu ya dah. Nih, lihat nih, parit nih. Tuh. Anaknya emang bolong banget guys. Jadi dia ada sawah aja nggak tahan, dia langsung nyebur tuh dia ya gaya. Iya, oke, mantap. Ketinggalan di net. Nah, sampai di museum ini kita istirahat dulu, minum es, sholat, dan lain-lain. Habis itu kita pulang. Dan mungkin segini aja vlog dari kami, aku dan Mbak Im. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bye bye.